Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liko Zakia dengan NIM A32020129 dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan yang kedua, yaitu mengenai sistem manajemen mutu ISO. Sejarah perkembangan manajemen mutu ISO. Standarisasi internasional bermula dari persoalan yang dihadapi selama Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945. Dalam perkembangan berikutnya, muncul berbagai ide mengembangkan standar di bidang lainnya. Tahun 1987 dibentuk Technical Committee 176 atau TC176, atau lebih dikenal sebagai ISO atau TC176, yang berfungsi sebagai tim teknis ISO. Pada tahun tersebut, ISO telah berhasil menyusun sekelompok atau seri standar yang dapat diterima secara internasional, terutama untuk kawasan masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. Standar tersebut diberi nama ISO 9000 Series Version 1987. Sejak awal berdirinya, ISO memfokuskan diri pada pengembangan standar khusus untuk produk. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-an, ISO mulai bergerak pada standar yang berkaitan dengan sistem, yang pada akhirnya dikenal sebagai seri standar ISO 9000, dan pada tanggal 14 November 2008, ISO 9001 sampai 2008 dipublikasikan. Prinsip-prinsip sistem manajemen mutu ISO. ISO disusun berdasarkan kepada 8 prinsip sistem manajemen kualitas. Prinsip ini dapat digunakan oleh manajemen sebagai suatu kerangka kerja atau framework yang dapat memandu organisasi menuju peningkatan kinerja. 8 prinsip manajemen kualitas yang menjadi landasan penyusunan ISO yaitu: 1. Fokus pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, keterlibatan orang-orang. Yang keempat, proses dekat. Yang kelima, pendekatan sistem terhadap manajemen. Dan yang keenam, peningkatan terus-menerus. Yang ketujuh, pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Yang kedelapan, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu sistem manajemen mutu ISO dalam pendidikan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu sistem manajemen mutu ISO dalam pendidikan. Penerapan sistem manajemen mutu ISO dalam lembaga pendidikan pada dasarnya sama dengan penerapan ISO pada lembaga atau organisasi lainnya, yaitu mengelola lembaga pendidikan sebagai mana industri. Dengan demikian, total proses dapat terjamin. Model proses ISO 9001-2000 terdiri dari 5 bagian utama yang menjabarkan sistem manajemen mutu organisasi dan sebagai berikut. 1. Sistem manajemen mutu. Yang kedua, tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Yang keempat, realisasi produk. Yang kelima, pengukuran, analisis, dan peningkatan. Langkah-langkah implementasi sistem manajemen mutu ISO sebagai berikut. 1. Suatu organisasi atau perusahaan. Bila ingin mencapai tujuan, dimulai dengan adanya suatu arahan yang jelas dari pimpinan puncak mengenai tujuan perusahaan, dinyatakan dalam visi dan misi yang dijabarkan lagi dalam kebijakan dan sasaran mutu. Dan yang kedua yaitu organisasi atau perusahaan. Tergantung pada pelanggannya dan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang saham, komunitas sosial, karyawan, dan lembaga masyarakat. Yang ketiga, visi dan misi sebagai perencanaan strategis sebagai wujud manajemen responsibility memerlukan tersedianya sumber daya. Yang keempat, sumber daya harus dikelola untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan pelanggan. Yang kelima, dengan adanya perencanaan strategi tersedianya sumber daya yang mencukupi, maka dapat dilakukan proses realisasi produk atau jasa yang menerima masukan persyaratan dari pelanggan. Yang keenam, produk atau jasa yang dihasilkan akan diterima oleh pelanggan. Pada fase ini akan terjadi proses pembandingan antara harapan pelanggan dan produk atau jasa yang akan melahirkan kondisi puas atau tidak puas. Yang ketujuh, sebagai tindak lanjut dari pengukuran kepuasan pelanggan, efektivitas, dan efisiensi, penerapan sistem manajemen, proses, dan produk perlu dilakukan analisis terhadap dua data tersebut. Hasil analisis data tersebut
harus ditindaklanjuti dengan suatu program peningkatan atau improvement. Yang kedelapan, program-program peningkatan akan menuntut arahan dan tersedianya sumber daya. Yang keempat, implementasi sistem manajemen mutu ISO. 1. Komitmen manajemen merupakan sebuah motivasi dalam diri para pemimpin di lembaga pendidikan, khususnya pemimpin puncak untuk memberikan waktu dan tenaganya untuk menjalankan proses penjaminan mutu, terlebih lagi kepada para pegawai atau guru yang merasa berat dengan adanya perubahan. Yang kedua, peran lembaga penjamin memiliki tugas utama mengembangkan dan menjaga implementasi SMM ISO di lembaga pendidikan. Yang ketiga, penerapan SMM ISO. IWA 2 sebagai guidelines implementasi ISO dalam pendidikan. IWA 2 adalah panduan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 bagi lembaga pendidikan. IWA singkatan dari International Workshop Agreement. Yang berikutnya, prinsip-prinsip IWA, pendekatan proses, memahami kompetensi utama, proses optimal, kepemimpinan yang visioner, pendekatan fakta, berkolaborasi dengan partner, melibatkan seluruh SDM, pengembangan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.